Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anani Yulianti, kelas 11 akuntansi 2 dari SMK Yadika Soreang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih 3 bulan di BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan dalam keadaan sehat walafiat. Laporan ini disusun untuk melengkapi salah satu persyaratan menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada Bapak Dede Supriyatna ST selaku Kepala Sekolah SMK Yadika Soreang, Ibu Eni Suciani SPD selaku Ketua Program Keahlian Jurusan Akuntansi, Ibu Desita Ika Erdinal SPD selaku pembimbing penulis dari SMK Yadika Soreang, Ibu Reni Rosmiasi SPD selaku Wali Kelas 11 Akuntansi 2, Bapak Aditya Yuli Prasetya selaku pembimbing penulis dari BPJS Kesehatan Cabang Soreang, kedua orang tua, dan orang-orang terdekat penulis yang ikut memberikan semangat, doa, serta dukungannya. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pembuatan laporan ini, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari seluruh pihak yang senantiasa dapat menyempurnakan laporan penulis ini. Pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang praktik kerja lapangan. SMK merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan, yang artinya sekolah yang memiliki tujuan untuk menyiapkan siswa-siswinya untuk siap kerja. Maka dari itu, pihak sekolah tidak hanya melakukan pembelajaran materi saja, akan tetapi pihak sekolah juga perlu melakukan praktik kerja lapangan dengan cara bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau dunia industri. Praktik kerja lapangan adalah suatu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa-siswi dalam tingkat SMK sebagai bahan pertimbangan juga untuk memenuhi sebagian syarat menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berfungsi untuk penilaian sekaligus pengambilan keputusan untuk pihak yang membutuhkan. BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya ataupun rakyat biasa. Yang kedua yaitu pengenalan tempat industri, identitas, nama, lokasi industri. BPJS Kesehatan Cabang Soreang. BPJS Kesehatan Cabang Soreang terletak di Jalan Raya Soreang Banjaran nomor 385A, Ciburial, Soreang, Bandung, Jawa Barat 40911. Sejarah singkat BPJS Kesehatan. Jaminan pemeliharaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan pada tahun 1949, setelah pengakuan kedaulatan pemerintah Belanda, upaya untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarganya, tetap dilanjutkan. Profesor G.A. Siwalesi selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta Universal Health Insurance yang saat itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata. Dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 sebagai transformasi dari PT Askes Persero. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Dan kemudian pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS.
serta menunjuk PT Askes Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT Askes atau Persero pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. Fasilitas atau kondisi ruangan yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Fasilitas adalah segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung dalam berbagai aktivitas perusahaan yang berbentuk fisik serta dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Fasilitas ini mempunyai manfaat di masa depan dan umur atau masa manfaatnya relatif permanen. Fasilitas-fasilitas yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Soreang yaitu 1. Gedung 3 lantai, 2. Parkiran, 3. Toilet, 4. Musola, 5. Ruang kepala cabang, 6. Ruang rapat, 7. Ruang arsip, 8. Ruang loket, 9. Dapur, dan 10. Ruang kerja lainnya. Divisi-divisi pekerjaan secara umum yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Yang pertama, bidang perluasan peserta dan kepatuhan. Yang kedua, bidang kepesertaan dan pelayanan peserta. Yang ketiga, bidang penjaminan manfaat primer. Yang keempat, bidang penjaminan manfaat rujukan. Yang kelima, bidang penagihan dan keuangan. Yang keenam, bidang SDM umum dan komunikasi publik. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai pembahasan kegiatan selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Divisi pekerjaan yang siswa tekuni selama pelaksanaan praktik kerja lapangan. Divisi pekerjaan yang saya tekuni selama pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu proses penyortiran dokumen atau surat di BPJS Kesehatan Cabang Soreang. Proses penyortiran dokumen atau surat adalah kegiatan memisah-misahkan surat yang diterima dari perusahaan atau instansi lain ke dalam kelompok atau golongan-golongan yang telah ditentukan untuk pengolahan lebih lanjut. Ada 3 tujuan mengapa kita harus melakukan penyortiran, yaitu 1. Untuk mengetahui volume atau banyaknya surat masuk. 2. Untuk menentukan prioritas penanganannya. 3. Untuk mempermudah pengawasan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas penerima surat di loket penerimaan surat masuk. Untuk mengetahui jenis surat dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu meneliti sumber surat dari nama pengirim surat tersebut. Yang kedua, meneliti cara pengiriman, segera, kilat, pos paket atau barang cetakan. Penulis sendiri di sini hanya melakukan penyusunan surat atau dokumen dari awal tahun hingga ke akhir tahun. Setelah itu diberi perforator atau pelubang kertas agar dapat lebih mudah dimasukkan ke dalam ordner. Perforator adalah alat yang digunakan untuk melubangi kertas atau kartu. Ordner adalah sebuah map besar yang berbahan dasar karton yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat. Peralatan kerja yang digunakan oleh penulis selama melakukan proses penyortiran dokumen atau surat adalah perforator dan ordner. SOP, standar operasional prosedur. Adapun SOP dari proses penyortiran dokumen atau surat adalah sebagai berikut. 1. Memisah-misahkan dokumen per tanggal. 2. Menyusun dokumen dari awal tahun hingga ke akhir tahun. 3. Memberi pelubang kertas pada dokumen yang sudah disusun. 4. Memasukkan dokumen yang sudah disusun ke dalam ordner untuk disimpan atau diarsipkan. Kendala yang dihadapi siswa. Kendala-kendala yang dihadapi oleh saya selama pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu 1. Sulit berinteraksi dengan seluruh para karyawan BPJS Kesehatan Cabang Soreang. 2. Kurang menguasai peralatan kantor seperti mesin fotokopi. Pemecahan masalah dari kendala-kendala yang saya hadapi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu 1. Mencoba berinteraksi dengan seluruh para karyawan BPJS Kesehatan Cabang Soreang. 2. Memberanikan diri untuk mencoba bertanya bagaimana cara menggunakan alat tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil selama pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan di BPJS Kesehatan Cabang Soreang yaitu SMK merupakan singkatan dari Sekolah Menengah Kejuruan, yang artinya sekolah yang memiliki tujuan
untuk menyiapkan siswa-siswinya siap kerja. Maka dari itu, sekolah tidak hanya melakukan pembelajaran materi saja, akan tetapi pihak sekolah juga perlu melakukan praktik kerja lapangan dengan cara bekerja sama dengan pihak dunia usaha atau dunia industri. BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pensiun PNS, dan TNI atau Polri, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya, dan badan usaha lainnya, ataupun rakyat biasa. Adapun saran bagi pihak industri, sekolah, dan siswa-siswi. Saran bagi pihak industri, diharapkan agar dapat selalu menjaga keharmonisan antara pegawai dan siswa-siswi yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan dan lebih sering memberikan pekerjaan kepada siswa-siswi yang sedang melakukan praktik kerja lapangan agar waktu kerja terisi penuh sehingga waktu kosong tidak terbuang percuma. Saran bagi pihak sekolah, pemantauan terhadap siswa-siswi yang sedang melaksanakan praktik kerja lapangan semoga dapat lebih ditingkatkan lagi, dan juga guru-guru semoga dapat lebih memberikan motivasi kepada siswa-siswi yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya. Saran bagi siswa-siswi yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya semoga dapat lebih mematangkan diri untuk melaksanakan praktik kerja lapangan, lebih semangat, lebih teliti dalam mengerjakan pekerjaan yang diberi oleh pembimbing, dan semoga dapat lebih meningkatkan etika, sopan santun, dan menjaga nama baik sekolah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.